sudah janjian, Bapak Ibu akan diberikan satu materi khusus tentang Bigbook hasil saya kemarin diklat 4 hari di BPGP Batu. Kebetulan saya hari ini akan mendiseminasikan karena kemarin saya kebagian di jurus 4, jadi yang berangkat kemarin jurus 3, 4, 5, saya kebagian di jurus 4 tentang Bigbook. Maka hari ini Bapak Ibu nanti tugasnya belajar membuat Bigbook dari aplikasi Canva yang setiap hari sudah Bapak Ibu pernah buka, sudah pernah dibuka Canva-nya. Oke, next Bu Eni. Nah, sebelum kita mengenal apa itu Bigbook, sebelum kita mengenal apa itu Canva, ada beberapa kesepakatan. Bapak Ibu berdoa dulu sebelum kegiatan dimulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dimulai oleh Ustadz Nizar. Silakan Ustadz. Ustadz berdoa Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini kita dan manfaatnya. Al-Fatihah. Terima kasih Ustadz Nizar. Kesepakatan yang lainnya karena kita luring alias tidak dengan melakukannya dengan Zoom, berarti kesepakatan nomor 20 kita skip, nomor 30 kita skip. 4 absensinya sudah Bapak Ibu, lalu untuk gitu ya tidak perlu. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan di nomor 6, menyelesaikan tugas 4 waktu. Lalu boleh minum atau makan makanan ringan Bapak Ibu kalau ada. Ya, tidak ada ya sudah. Boleh Bu, Bapak Ibu nanti dipersilakan izin ke toilet atau jika ada urusan lain boleh, jangan diumpet ya Bapak Ibu. Next. Oke. Nah, tujuan hari ini Bapak Ibu, tujuannya itu Bapak Ibu memahami cara membuat Bigbook. Yang namanya memahami cara membuat Bigbook itu baru CP-nya. TP-nya Bapak Ibu nanti diharapkan mampu membuat Bigbook digital melalui Canva. Jadi Bigbook itu nanti bentuknya Bigbook dijadikan Bigbook digital juga, itu semuanya nanti melalui aplikasi Canva. Nah, bagaimana langkah-langkahnya nanti kita akan belajar bersama. Next. Nah, ini Bapak Ibu bisa scan barcode dulu, HP-nya dibuka semuanya dulu. Boleh pakai Google Lens untuk mengetahui seberapa memahami Bapak Ibu tentang aplikasi Canva dan Bigbook. Nanti jika nama yang tertera tidak ada, Bapak Ibu boleh memilih di langkah selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu pernah melihat buku-buku yang contoh desainnya seperti ini? Pernah? Buku pelajaran, buku cerita yang desainnya modelnya seperti sebelah kiri dan sebelah kanan? Pernah? Pernah. Oke. Nah, kira-kira dari desain sebelah kiri dan sebelah kanan perbedaannya di mana? Di sebelah kiri, sebelah kanan perbedaannya di mana? Menarik.
yang sebelah mana Pak Yoga yang menarik? Yang sebelah kiri lebih menarik daripada sebelah kanan. Terus mungkin ada lagi perbedaannya, lebih besar gambarnya yang mana? Sebelah sini apa yang kanan? Oke, yang kanan lebih besar gambarnya. Jadi fisiknya lebih besar daripada yang sebelah kiri. Oke, betul. Terus apa lagi? Ada menarik, ada ukurannya lebih besar. Terus ada apa lagi? Full color. Full color yang mana Pak Riza? Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Yang kiri lebih full color daripada yang kanan. Masih ada lagi perbedaannya? Yang keempat mungkin yang bisa ditemukan Bapak Ibu di sini? Bentuk gambarnya lebih variatif. Oke, bagus. Terima kasih Bu Turun. Jadi bentuk gambarnya lebih variatif yang kiri daripada yang kanan. Kalau sekilas dilihat, yang kiri itu kira-kira desain orang apa bukan? Yang kiri desain orang apa bukan? Atau melalui aplikasi? Jadi yang sebelah kiri itu nanti yang akan kita buat. Jadi kita akan membuat contoh desain yang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu adalah contoh desain yang dikerjakan oleh ilustrator alias langsung dari desain tangan manusia. Jadi nanti Bapak Ibu membuat bukunya itu yang sebelah kiri. Seperti itu. Oke, next. Ya, next. Nah, big book. Big book itu artinya apa Bapak Ibu? Buku besar. Big artinya besar, book artinya buku. Nah, di dalam big book memang betul big book itu adalah buku besar karena memang cetakannya itu nanti ada aturannya. Jadi tidak sembarang mencetak. Jadi di dalam big book itu nanti cetakannya ada aturannya, jumlah halaman ada aturannya, dan seperti yang diberitahu bahwa big book itu yang ditonjolkan gambarnya daripada tulisannya. Tulisannya nanti dalam bentuk kalimat itu juga ada Bapak Ibu, tapi sangat diminimalisir alias sangat diminimkan. Dan itu pun juga nanti tulisannya harus besar, di bold, warnanya pun juga harus hitam. Itu sekilas tentang buku. Jadi dua desain tadi sebenarnya sama-sama desain buku, tapi yang sebelah kanan itu buku yang sudah di print, jadi yang sebelah kiri baru desainnya saja. Oke, next. Nah, ini ciri-ciri big book Bapak Ibu. Jadi nanti yang harus Bapak Ibu buat, yang pertama big book itu ukurannya harus A3, tidak boleh selain A3. Jadi A3, jadi seperti buku gambar A3. Nanti kalau dicetak seperti itu. Yang kedua, big book ini boleh dicetak secara landscape atau portrait. Landscape itu horizontal, portrait itu vertikal atau berdiri. Boleh dicetaknya seperti itu, boleh. Lalu minimal terdiri dari 8 sampai 15 halaman dengan ketentuan halaman pertama itu pasti halaman cover yang mengandung identitas, nama pembuatnya, nama Bapak Ibu, lalu nanti ada desain untuk gambarnya dan ada judul. Halaman kedua biarkan kosong, memang kosong halamannya. Halaman ketiga baru nanti Bapak Ibu menuliskan tokohnya. Jadi pengenalan tokoh ada di halaman 3. Halaman keempat sampai halaman 8 atau halaman 15 sesuai kebutuhan itu nanti baru berisi cerita buku tersebut. Oke. Gambarnya, nah ini ada tulisannya, gambar besar dan tulisan singkat. Jadi Bapak Ibu membuat buku itu tidak seperti buku cerita. Kalau sekilas memang orang mikirnya kok sama ya dengan buku cerita. Enggak. Kalau buku cerita gambarnya banyak, gambarnya desainnya bagus, tapi kalimatnya juga ceritanya banyak sekali. Nah ini hanya terdiri dari satu kalimat saja. Itu perbedaannya buku dengan buku cerita. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu jika membuat big book harus menggunakan topik yang sangat dekat dengan anak. Karena memang tujuan utama big book adalah untuk mengembangkan dan menarik minat literasi pada anak. Jadi pernah kan Bapak Ibu sekarang Surabaya digelarkan ayo literasi. Tapi apakah Bapak Ibu pernah berpikir
Ya, Bapak Ibu saja kalau disuruh membaca, kalau itu tidak sesuai dengan keinginannya sendiri, pasti kan juga malas. Nah, buku ini hadir sebagai salah satu strategi untuk mengangkat minat baca anak. Nah, makanya itu big book lebih ditonjolkan gambarnya agar anak itu lebih suka untuk membaca. Dan topiknya itu harus anak itu pernah mengalami. Misalkan seperti ini anak Surabaya dikasih big book ceritanya tentang pakai Parangtritis, Gunung Semeru. Ya, itu namanya bukan big book, namanya anak disuruh untuk berimajinasi. Nah, di situ bedanya Bapak Ibu big book dengan buku cerita yang lain. Oke, next. Nah, big book digital ini seperti ini Bapak Ibu. Big book digital selain bisa digunakan untuk pembelajaran ya tadi, bisa digunakan untuk nomenklatur atau pokoknya di perpustakaan bisa dijadikan salah satu koleksi. Nah, untuk memudahkan ketika dimanapun dan kapanpun akan dibaca. Nah, seperti itu tujuannya. Oke, next. Nah, sekarang ke Canva. Bapak Ibu sudah banyak sekali mengenal Canva, apalagi yang Bapak Ibu lulusan guru penggerak pasti sering menggunakan Canva. Nah, kalau Bapak Ibu di sini adakah yang pernah menggunakan Canva atau baru sekali ini? Pernah. Sudah pernah. Oh, ada yang belum pernah sama sekali. Yang belum pernah sama sekali ini jadikan pengalaman pertama yang begitu mengesankan. Selanjutnya terserah Anda. Nah, Canva ini bisa diakses melalui perangkat desktop atau Android, tapi akan lebih enak kita pakainya perangkat desktop alias PC, personal komputer. Nah, karena tampilannya nanti akan lebih besar. Next, ini. Nah, sebelum kita nanti praktek, Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah cari dulu bagaimana cara membuat alur cerita sebuah buku. Karena buku ini sebenarnya kalau literasi hubungannya bukan hanya dengan pelajaran bahasa, tapi matematika, IPA, ada agama, PKN itu bisa juga mengembangkan melalui buku. Jenuh juga kalau anak-anak itu hanya diajarkan bagaimana cara membaca, kita bercerita itu jenuh juga. Biarkan anak-anak dari buku ini berpikir bagaimana sih caranya memahami suatu materi dari sebuah buku. Nah, pertama, tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelum Bapak Ibu membuat sebuah buku, Bapak Ibu harus menentukan topik cerita yang bagaimana tadi topiknya dekat dengan anak. Dekat dengan anak. Minimal anak pernah mengalami. Lalu yang kedua, mengembangkan topik cerita tersebut. Setelah jadi topik cerita, ini kira-kira saya mau berangkat ceritanya dari mana ya? Nah, itu nanti dituangkan dalam kalimat per halaman di buku. Yang terakhir, pemilihan font atau huruf juga perlu diperhatikan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa font harus berwarna hitam. Jadi nanti kalau membuat desain belakang atau backgroundnya itu jangan terlalu ramai atau mungkin dipotong bawahnya untuk tulisan agar tulisannya juga bisa dibaca oleh anak. Lalu tahapan dalam menggunakan buku Bapak Ibu, sebelum menggunakan buku, setelah menentukan alur ceritanya buku, Bapak Ibu harus tahu dulu tujuannya itu untuk apa. Pertama, kegiatan pra membaca. Kegiatan pra membaca itu pernah enggak pada waktu kita kecil itu pasti diajari membacanya ini Ibu Budi, ininya di strip seperti itu pernah kan? Baru nanti kita belajar ke suku kata, pernah mengalami. Nah, buku ini sebenarnya untuk mengatasi masalah yang seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak zamannya lagi. Makanya tahap awal kegiatan pra membaca itu lebih cocok digunakan untuk fase fondasi alias PAUD dan TK. Biasanya hanya terdiri dari satu kalimat pengulangan. Misal judulnya tubuhku. Nanti di halaman 4 ini tubuhku diulang lagi.
B, C, D. Jadi disuruh untuk membaca. Kalau yang terakhir kegiatan pengulangan membaca ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang akan memberikan contoh membaca kepada murid-muridnya. Misal, cerita si kancil nyolong timur. Kancil nyolong timur. Nah, itu Bapak Ibu yang membacakan. Nanti anak-anak yang menirukan. Diulang lagi sampai anak-anak itu akhirnya bisa membaca sendiri. Biasanya digunakan untuk fase fondasi bisa dan fase A, kelas 1 kelas 2 SD yang masih belajar membaca. Tapi saya kemarin membuat buku itu untuk kegiatan pengulangan membaca karena yang dibaca aksara Jawa, jadi saya membuatnya untuk kelas 7. Jadi masuk ke pengulangan membaca. Next, Bu Eni. Nah, sekarang Bapak Ibu mari kita berpraktek dalam Canva dulu. Nah, sebelum berpraktek Bapak Ibu bisa disiapkan Canva-nya, sudah semua dibuka. Itu di close dulu Bu Heni, kita masuk ke Canva. Desain kosong. Sudah di sini aja, di sini aja. Sudah tampil seperti ini semua Bapak Ibu? Sudah? Oke, kita buat desain pertama. Desain pertama, Bapak Ibu bisa melihat di pojok kanan atas buat desain. Ketemu? Pojok kanan atas buat desain. Create design. Create kanan atas. Create. Ya, nek bahasa Inggris creator. Creator. Bapak Ibu cari yang bawah poster horizontal 2 sisi A3 kalau bahasa Indonesia. Poster double sided ya. Nah, betul. Kalau bahasa Inggris itu dibagi kiri anak apa bahasa Inggrisnya? Poster double sided. A3 ya. Nah, poster double sided A3. Poster vertikal. Terserah, kalau ketemu vertikal, horizontal. Boleh, horizontal. Classroom poster ini ya. Makanya ini soalnya papan tulis. Ya. Ini Ya, kalau Bu, sudah Bapak Ibu Jalan. lihat Classroom poster. bukan. Bu guru. Bukan. Poster double sided. Double sided poster. Balik lagi. A3 portrait. Balik lagi. Sudah. Tampilannya seperti ini. Sudah berhasil. Buat desain, create desain. Bukan. Oh iya betul. Ini mengerti aja. Ini. Bu guru. Sebentar. Portrait gak apa-apa ya? Portrait boleh, landscape boleh. Kemudian kita dulu pakai email biasa. Sudah? Jajan enak. Oke. Kalau wifi-nya itu pindah aja Bu ke komputer. Pindah ke komputer. Gimana Bu Guru lagi? Sudah yang belum berhasil sudah. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sidebar sebelah kiri yang hitam-hitam. Di sini Bapak Ibu. Nah, di sini itu ada desain. Desain ini jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah desain tapi tidak membuat sendiri, Bapak Ibu memanfaatkan
di desain ini ada yang cocok, Bapak Ibu boleh nanti tinggal klik saja. Oke. Yang kedua, nah ini ada elemen bawahnya, boleh diklik untuk mengetahui isi elemennya apa saja. Sudah dicoba di sini, diklik. Sudah. Nah, elemen ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk membuat nanti ceritanya apa. Misalkan untuk mencari hewan. Kalau saya kan Suro lan Boyo, berarti saya harus mencari hewan. Hewan Suro, hewan Boyo. Misal saya ketik di sini Suro. Nah, Suro nanti kalau di enter akan tampil beberapa rekomendasi. Nah, tampil beberapa rekomendasi, nanti ada grafis di sini. Nah, kalau grafis itu kartun. Kalau Bapak Ibu misalkan mau cari gambar Suro kan tadi kan sedikit. Ini saya ganti gambarnya ikan, atau Bapak Ibu mau cari gambar misalkan mau mengajarkan tentang pecahan matematika, tapi Bapak Ibu menggunakan pisa, misalkan pisa. Nah, Bapak Ibu bercerita tentang pisa di rumah. Nah, misalkan seperti itu. Bapak Ibu bisa saja ketikkan pisa. Nanti kalau di enter akan ketemu beberapa foto gambar pisa. Nanti Bapak Ibu klik di grafis. Kalau grafis ini gambar pisa yang bentuknya kartun. Kalau foto ini asli. Kalau video belum disarankan karena nanti dicetaknya kan secara digital. Jadi tidak, videonya nanti tidak akan tampil. Jadi kita pilih di grafis saja. Bapak Ibu misalkan karena pisa pecahan itu kan identik dengan dibagi-bagi, ya kan? Mungkin ini, ini paling cocok kok tak klik. Nah, kalau diklik nanti akan muncul gambar pisanya di tengah. Sini. Sudah. Coba aja Bapak Ibu cari objek terserah, sekolah, mungkin pasar atau apapun di situ ada di elemen. Nah, coba saja. Sudah ya. Kalau sudah nanti setelah di enter akan muncul gambarnya di tengah di halaman yang telah Bapak Ibu tadi buat. Nah, di sini ada 4 jendol-jendol. Nah, ini 1 bulatan putih, 2 di pojok kiri kanan atas bawah. Bulat-bulat ini digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan gambar. Jadi ini tinggal digeser-geser aja. Seperti itu. Oke. Nah, nyobanya nanti aja Bapak Ibu. Nyobanya nanti aja kalau Bapak Ibu sudah mau membuat desain. Nah, yang ketiga adalah teks. Bawahnya elemen. Teks ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat ceritanya nanti. Jadi kalau tambahkan judul diklik itu berarti nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan judulnya. Pisa matematika. Misalnya seperti ini. Nah, ini bisa digeser Bapak Ibu. Jadi ini nanti kalau diklik ditahan bisa ditaruh di atas, bisa ditaruh di bawah seperti ini. Nah, ada tambahkan subjudul, ada tambahkan sedikit teks isi. Nanti Bapak Ibu pilihnya di mana terserah. Nah, tulisan ini Bapak Ibu bisa ganti, cara ganti ukurannya itu tinggal di kontrol A, CTRL A. Perhatikan di sini ada panah ke bawah untuk mengganti hurufnya. Jadi di sini ada beberapa hurufnya, di sini ada ukurannya, di sini ada kalau mau diubah warnanya atau tetap hitam judul. Nah, di sini semua di taskbar atas ini. Nah, kalau animasi kan tidak perlu Bapak Ibu karena nanti bentuknya buku digital, jadi tidak perlu ada animasi. Nah, lalu ada merek. Nah, kalau merek ini adalah beberapa merek yang pernah digunakan tapi ini tidak kita pakai. Nah, ini ada unggahan Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita mengunggah? Mengunggah itu jika Bapak Ibu filenya berasal dari luar Canva.
Misalkan seperti saya kemarin membuat sebuah cerita dengan menggunakan tulisan beraksara Jawa. Di Canva belum tersedia tulisan aksara Jawa, belum tersedia huruf pahlawan. Makanya saya nulis di luar dulu, saya foto, baru nanti saya unggah. Dan ini hasil unggahan saya. Di sini. Nah, ini kan tidak. Nah, ini boyo, ini suro. Nah, ini hasilnya memang dari tulisan pahlawan di aplikasi pahlawan. Saya foto, saya snapping tool, saya simpan, baru saya unggah. Kalau yang diunggah gambar ya nanti tinggal gambar, unggah file. Bapak Ibu mau mengunggah filenya itu dari mana? Nah, ini tinggal nanti dicari di sini. Oke. Terus ini gambar jika Bapak Ibu ingin membuat desain gambar sendiri. Di sini disajikan ada tiga bentuk pensil. Ada yang penanya runcing, ada yang lembut seperti saya, lembut ya. Ada lagi yang nyamping, ya seperti stipo. Nanti kalau salah Bapak Ibu bisa hapus di sini. Tapi ini bagi Bapak Ibu yang mempunyai keahlian khusus. Kalau keahlian khusus saya kan hanya makan dan tidur. Jadi kalau untuk gambar yang digunakan ini, aduh ribet sekali. Saya menggunakan elemen saja. Lalu di sini ada proyek itu isinya semua yang telah Bapak Ibu kerjakan melalui Canva yang telah lalu. Nah, ini di sini. Lalu, nah ini nanti Bapak Ibu kalau memang ada tokoh atau karakter manusia yang ingin Bapak Ibu tampilkan, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini, diklik. Nanti Bapak Ibu cari di bawah di karakter. Nah ini karakter ini nanti kalau diklik, nah ini nanti akan muncul beberapa jenis karakter. Di mana Bu? Karena Di mana Bu tempatnya? di aplikasi. Aplikasi bawah. Nanti di scroll ke bawah. Aplikasi diklik di scroll ke bawah nanti ada karakter. Nah, ketemu. Diketik ya Bu? Hah? Diketik. Karakter. Aku cari langsung di sini aplikasi. Sudah diklik, disortir saja ke bawah, dicari karakter yang ini. Buat sesuatu yang baru. Buat sesuatu yang baru di bawah itu ada karakter. Sudah diklik aja. Nanti akan muncul beberapa karakter manusia. Misal, tadi kan karena bisa matematika ceritanya Bapak ini baru dari luar kota. Makanya, oh ini Bapak yang cocok kayaknya ini deh, membeli pizza. Nah, ini jangan diketok selesai dulu Bapak Ibu. Kita ketok kembali dulu. Kalau Bapak ini kok wajahnya gak gini loh. Pulang dari luar kota pasti senang karena ketemu anak-anaknya. Oh saya ganti. Terus ini ketoknya bapaknya karena pulang dari luar kota makan pizza bersama anak-anaknya. Bapaknya duduk aja deh. Ini nanti jadi orangnya. Ini kita ketok selesai. Nah ini, misalkan katakan di sini Bapak Ibu ini dikecilkan ini. Nah ini, oh saya mau bapaknya warna kulitnya putihan. Nah, putihan bisa seperti ini.
Boleh. Kalau memungkinkan mau membuat serangkaian cerita minimal 8 halaman lebih bagus boleh. Oh, cuma gini aja. Loh boleh, nanti buat cerita sampai 8 halaman boleh. Berarti kok bisa gini aja, pokoknya gini. Oke, sebelum Bu jangan jadi gini aja. Nanti gak jadi bibu. Ini jadinya nyamper aja lah. Oke, sebelum kita berpraktek di Canva, mungkin ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu. Apa belum? Belum ya? Belum. Oke, kalau belum langsung kita mulai dari depan ya Bapak Ibu. Sudah balik dari awal ya. Oke, Bapak Ibu klik di beranda dulu, di belakang. Klik di beranda dulu. Beranda di sini Bapak Ibu, beranda ini. Beranda diklik dulu sudah. Beranda diklik ini sudah. Beranda mana? Punta. Oh iya, kalau bahasa Inggris Berarti saya bisa bahasa, Bu. Oh iya, saya itu yang tidak. Langkah pertama itu tak tulisnya Bu. Langkah pertama Bapak Ibu Lihat klik desain. dulu untuk desainnya. Desainnya tadi apa? Buat desain, klik desainnya tadi apa? Ukurannya A3. A3. Ukurannya A3. Ya. Double sided. Ukurannya A3. Silo. A3. Jangan dicampur sini. Iya. A3. Cerita itu enak landscape apa portrait ya? Cerita. Oke, sudah? A3. Di A3. A3 berarti sudah? Mungkin sudah. Beranda ya? Di beranda boleh dimulai dari awal. Ini. A3. Dokumen A3 gitu. Iya. Bukan. Ini Buat baru lagi ya, buat desain Oh, baru lagi desain. ya. buat desain baru lagi saja. Terus Ini. bahasa Indonesia. Dokumen A3 loh. Bahasa Indonesia. Masuk di poster bukan ya? Poster A3. Diklik aja. Oh, poster. Desain. Nah, A3 ketemu. A3 sudah beda? Sudah, ini diklik di sini. Nah, sudah. Kalau sudah di A3, silakan Bapak Ibu membuat desain awalnya dulu. Bapak Ibu mau cerita tentang CP-nya apa, TP-nya apa? Oh iya, saya beri contoh. Big book saya seperti ini Bapak Ibu. Lupa. Kasih contoh dulu. Lupa. Ini hasil big book saya Bapak Ibu. Hasil big book saya di sini. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu. Ini hasil big book saya. Jadi big book saya tuh modelnya seperti ini. Ini semuanya murni saya buat dengan memanfaatkan elemen yang ada di Canva. Jadi ini bukan desain Bapak Ibu, bukan desain tema itu bukan. Ini saya memanfaatkan. Nah, kenapa? Tadi kan aturan pertama itu kan halaman judul, halaman kedua halaman kosong, halaman ketiga pengenalan tokoh. Tapi karena saya menggunakan tulisan lain, jadi tulisannya harus ditranskrip dulu ke tulisan bahasa Indonesia. Jadi makanya terlihatnya halaman saya sangat banyak sekali, 20 halaman. Padahal cerita saya tidak sampai 10 halaman. Jadi ini halaman pertama, Sumrolan Boyo. Halaman kedua ini adalah halaman transkripnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tujuannya itu
adalah untuk membaca berulang, Bapak Ibu harus membaca dulu tulisan aksara Jawanya itu apa, sampai nanti Bapak Ibu punya tebak-tebakan biar anak itu bisa membaca sendiri. Jadi tulisannya ditutup dulu. Misal ini Suralanggoyo. Nah, ini ditampilkan yang ini dulu boleh Bapak Ibu. Anak-anak ini kira-kira bacanya apa? Padahal kan kita sudah mengajarkan secara berulang. Itu boleh. Seperti itu. Misalkan kalau kemarin teman saya itu ada yang PKN kemarin itu bagaimana sih itu cara mengingat-ingat sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, itu kan tanggalnya terlalu banyak, perjanjiannya banyak. Kalau perjanjiannya misalkan pengasingan, perjanjian apa ya, yang mereka Depok di apa namanya Pak Karno sama Bung Hatta diasingkan ke Rengas Depok. Nah itu kasih aja gambarnya pengasingan beliau juga. Nanti anak-anak disuruh menebak ini kira-kira ceritanya tentang apa anak-anak. Nah ini tulisannya jangan ditampilkan dulu. Tulisannya jangan ditampilkan dulu. Jadi tulisannya, nah misalkan untuk seperti ini, hanya ditampilkan gambarnya saja, gambar ini. Nanti anak-anak disuruh menebak, dikonfirmasi benar nggak ceritanya. Nah caranya mengajarkan itu seperti itu. Banyak Bu. Ya, Dapat gambarnya itu gimana? di elemen tadi di elemen. Nah makanya nanti kita belajar bersama. Ayo, sudah dibuka. Ayo nanti kita belajar juga Bu Eni dengan Bapak Ibu yang lain, dengan teman-teman yang lain. Sudah dibuka itu desainnya tadi? Sudah? Yang pertama tadi Ya, desain yang pertama. Pakai desain nggak? Buat desain yang halaman kosong ini loh Bapak Ibu. Yang halaman kosong ini tadi loh. Oh yang udah ada gambarnya tadi. Ya, kan buat desain terus Bapak Ibu kan menuliskan A3, memilih A3. Kan sudah tanda kosong. Iya. Nah, silakan Bapak Ibu sekarang membuat cover untuk big book-nya. Ke elemen ya? Ah, Ke elemen. terserah. Bapak Ibu mau pakai elemen bisa, Bapak Ibu mau pakai desain yang sudah ada juga bisa. Memanfaatkan desain yang sudah ada bisa. Bisa Bu Eni pakai elemen ini. Bu Eni mau, ya Bu Eni mau Mau cerita tentang ini mau teks fantasi ya? ya. Nah, mau buat maksudnya tentang ini loh. Timun Mas. Berarti Bu Eni buat covernya dulu kan? Oh, betulnya. Halaman pertama tadi itu yang tampilnya kan cover. Serah, Bu Eni mau buat Judulnya desainnya kira-kira gitu apa? Timun Mas. boleh, boleh. Itu sesuai dengan teks cerita gambar Bu Eni. gitu ya. Oke. Di elemen, nah boleh di Aku mau buat apa dulu? Ibu mau cerita tentang apa dulu? Sayur-sayuran, nabati atau apa? Boleh. Boleh. Ini kalau mau dihapus ya dihapus saja, tinggal hapus ini atau langsung del ini bisa. Ya, del ini. Boleh, boleh di del boleh. CP-nya mau apa? Ini boleh dibesarkan dulu kalau kurang besar. Nah, gede. Nah, sudah. Oke, sudah. Bu, punya saya juga. Loh, ya kan belum bisa. Wah, ada ekstrim tahu kan? Itu kira-kira yang kurang apanya Pak Mubin? Ada yang mulai. Iya, yang kurang apanya? Coba lihat di judul saya. Coba lihat di judul saya. Kira-kira yang kurang apa ya Pak Mubin? Ini judul saya. Kira-kira yang kurang apanya Pak Mubin? Dari desainnya Pak Mubin. Oh, ini berarti masih masuk cover. Ini masih masuk cover. Oh, dikasih gambar berarti ya? Boleh. Tulisan Tulisan apa? tulisnya ada. Nah, itu belum ada Oh, penulisnya. tulis siapa ya? Big book perlu ada penulisnya. Big book tidak ada Jadi penulis. begitu harus ada. Ya, jadi anak-anak tahu nanti. Anak-anak kira atau gambarnya sendiri dipasang di depan. Kira-kira ini penulisnya siapa ya? Oh, Pak Mubin. Karena di loh, kenapa kok saya? Kamu kok bisa menebak saya gimana? Oh, karena di situ ada
Atau nanti bahkan ada yang jawab, coba nebak aja Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Bu Diana. Bu, ini maunya tak bikin ini dulu, tapi ada gambar ini di depannya. Oh, itu berarti nanti harus ditindas. Nanti Bu Firiana harus memanfaatkan kecerahan. Kecerahan efeknya dikurangi. Yang mana dulu yang mau dibuat? Backgroundnya. Backgroundnya ini. Backgroundnya ini. Enggak ini. Mana? Oh ya, harusnya ini dulu. Ini apa dihapus? Boleh. Nah, terus itu, nah sudah ini dipolkan ke halaman, diseret. Terus, diseret terus. Diseret. Nah, terus ini diseret ke sana. Terus ininya diseret. Nah, ini diklik 2 kali, sudah. Ini di sini transparansinya ditekan. Biar nanti nggak tumpang tindih. Nah, baru Bu Firiana ini tadi animate di transparansi. Ini. Nah, kalau kurang cerah boleh nanti ditambah. Karena kan tadi memperhitungkan ada 3 tokoh yang akan dimasukkan. Otomatis nanti warnanya tumpang tindih. Oke, sudah. Belum. PPKN itu biasanya perjuangan Bu yang paling susah. Matematika apa Suji? Matematika banyak. Kemarin yang FPB KPK bisa pakai BAS. Kapan bertemunya? BAS ini berangkat dari sini. BAS ini Kalau aku buat pian diskon itu boleh nggak? boleh. Matematika lebih luas lagi. Dia mau Sudah. fotonya tadi Matematika mana ya? banyak, bahasa banyak. Tinggal Hilang tadi ya. Bukan Apa? tadi yang tadi. Oh, tadi ambilnya dari mana? Dia di sini, Bu. Ya, dicari dulu. Tunggu ya, Bu. Sabar. Semua yang sekali ya. Nanti kita berakhir 1 jam lagi ya. Sudah, Bu. Ini dibesarkan gini, Ta. Boleh dibesarkan boleh. Nah, boleh. Terus setelah ini kira-kira kurang apa? Teks. Minimal cover dulu nggih Bapak Ibu, nanti bisa tugasnya dilanjutkan. Oh iya, ada pengumuman Bapak Ibu. Bagi 1 big book yang memenuhi kriteria dan paling bagus sendiri nanti akan mendapatkan merchandise 1 saja tapi karena merchandise-nya dibagi ya. Hanya 1 orang saja. Nanti yang Sampelnya saja kan, Bu. Yang ya, baru. hari ini, tapi nanti kalau pengumpulan tugas kita harus sampai hasilnya. Jadi, Sampai izin, ya, pakai izin. Tak ganti-ganti din pipi. Ya, sudah. Sudah, Bu. Buat desain. Api. Saya aku mau diskon. Materi diskon. Masihnya boleh. Apa Pak? Materinya kata diskon. Ini dapat satu ya. Untuk pembelian 20% per item. Jadi saya akan ngomong. Iya, enggak apa-apa. Teks. Terserah dipilih yang mana. Kalau ini untuk judul, ini untuk yang kecil, ini untuk Tulis nama itu ya. Terus kasih judul di mana? di teks. Teks. Nah, teks. Ini. Nah, tinggal pilih Pilih. salah satu. Ya, pilih aja salah satu. Ya, sebentar. Saya nanti nih. Nah, boleh dibuat untuk semester genap, nanti dicoba. Tingkat literasi anak-anak itu kritis nggak sih? Sudah. Nah, ya sudah. Nah, sudah. Mau apa sekarang? Boleh, dudukkan, disuarakan boleh. Iya. Sudah Benda? Sudah. Ini mau buat apa? Jangan.
Sudah. Kalau sudah dilanjutkan halaman kedua berarti apa Pak Erwin? Kosong. Kosong. Ayo tambahkan halaman. Ya. Kasih sementara bagian ini saya. Boleh. Desain itu tak? Iya Budi. Oh, tambah ini. Yang atas namanya Budi ini tuh Desain. Bawahnya elemen, teks, merek. Kosong barangnya tuh ya kosong. Halaman ketiga Yang aku lucu. Desain. main. Desain itu. Yang mana toh? Sebelahnya kalau dia. Oh itu nama. Oh desain. Ini buat gitu ya. Ya sudah Bu, ini tinggal gimana caranya nggak nabrak gambar. Ditaruh di atasnya, ditahan. Ini kan diklik, ditahan sebelah kiri, taruh di atas. Boleh, ini kalau mengecilkan bisa langsung gini, bisa pakai tulisan ini juga bisa. Oke sudah, wah sudah keren. Nah itu sudah benar. Nah sudah itu. Tinggal apanya itu benar. Itu sudah selesai. SMP ya Budi. Sudah selesai. Kalau sudah berarti kan tinggal tulis namanya Bu Indah. Kan itu judulnya Selamat Hari Lahir Pancasila toh. Nah berarti tinggal namanya Bu Indah. Dituliskan di teks Bu sebelah kiri. Nah teks itu diklik atas. Teks atas. Nah, oke. Nah ini pilih salah satu. Yang mana dipilih diklik tambahkan judul, subjudul atau sedikit teks. Dan tambahkan judul, tambahkan judul. Nah itu ini atau ini. Pokoknya ya klik ini. Iku ganjil. Serap dia saja. Itu judul dulu. Ini judul dulu. Ini ya. Tambahkan gitu ya. Gambar selanjutnya kosong. Gambar ketiga tadi apa? Pemeran kosong. Berarti lembar kedua kosong. Gambar kedua memang kosong aturannya. Kenapa kok dikosong? Loh ya terserah. Kan gini. Gambar kedua memang ketentuannya kosong. Jadi gini, membuat big book itu rangkaian cerita Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bu Mary mau membuat cerita tentang diskon, bukan kok Bu Mary itu menerangkan konsep diskon di dalam big book, tapi Bu Mary cerita dulu. Hari libur, Wira merengek menangis kepada orang tuanya. Halaman 1. Halaman 2. Wira ingin jalan-jalan ke Royal Plaza. Halaman ketiga. Ayah ibu halaman 4, halaman 5, halaman 6. Halaman 6. Ayah dan ibu Wira akhirnya jalan-jalan bersama ke Royal. Halaman 7. Di sana Wira ingin membeli jaket. T. Tertulis 20%. Wira bertanya kepada ibunya yang pokoknya Wira bertanya kepada ibunya seorang guru matematika. Nah itu kan hanya dijelaskan satu kalimat per halaman. Maksimal 2 kalimat boleh lah. Nah baru ibunya Wira menjelaskan bagaimana konsep diskon. Nah seperti itu, bukan kok menjelaskan diskon adalah bla 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 bla, tapi membuat sebuah alur cerita yang dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Misal kemarin ada guru TK, Bu saya ini mau menjelaskan tentang hujan ke murid saya. Dilihat dulu TP-nya apa? Apakah mau menjelaskan tentang bahaya hujan atau proses terjadinya hujan? Kalau tentang bahaya hujan berarti cerita dulu saat itu turun hujan. Dina dan Doni bermain di depan rumah. Ternyata mendengar sebuah petir.
kalian bisa terkena sengatan petir, bisa sakit, nah itu baru dijelaskan seperti itu. Bukan kok langsung menjelaskan bahaya hujan, 1 banjir, 2 gudikan, 3 gatelan, 4 umbelan dan lain sebagainya. Tidak. Nah, jadi konsepnya dibuat seperti sebuah cerita seperti itu. Jadi begini. Seperti ini, saya ada satu halaman itu yang, nah ini seperti parogo. Parogo kalau dalam bahasa Indonesia kan tokohnya siapa saja. Saya hanya mengambil 3 tokoh saja. Entah nanti versi cerita yang lain itu ada nelayan, ada temannya Suro, ada Boyo ini punya geng, ada pijamnya ada 10. Intinya saya hanya mengambil 3 saja, 3 aja kesusahan apalagi dalam tokoh. Nah, di halaman selanjutnya saya bercerita karena TP saya adalah membaca aksara Jawa dengan sandangan yang masih sederhana, sandangan suara Panutup Pado, sandangan Wianjono. Nah, saya hanya pakai yang sederhana dulu. 1 cerita itu 1 kalimat. Nah, ini baru transkripnya seperti ini. Nah, terus ini, nah di sini sebenarnya kalau anak kritis Bu itu pasti akan bilang, Bu, idamnya kok beda ya Bu ya? Idamnya kok beda Bu? Di sini siluet idamnya ini idamnya di sini siluet. Yang tadi idamnya kan ada betol-betolnya, ada matanya, jangka. Nah, ini karena apa? Keterbatasan elemen. Jadi saya mencari Ijang sedang minum, tidak ada. Ijang minum, tidak ada. Rusa minum, tidak ada. Adanya ya siluet seperti ini aja. Kalau tokoh memang nanti seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya saya kan ingin anak-anak itu biar bisa membaca aksara Jawa lalu bisa menulis. Makanya ini saya hadirkan aksara Jawa di cerita rakyat karena sambung dengan teks cerita rakyat yang ada di CD-nya kelas 7. Seperti itu. Kalau Bu ini kan tadi teks fantasi. Ya, tapi ini tak ubah. Apa sekarang pakai teks apa? Deskripsi. Jadi memperkenalkan Nah, deskripsi mau memperkenalkan rumah ada di Indonesia. Iya. Nah, itu konsepnya dibikin cerita dulu. Rendra dan ayah ibunya pergi ke TMII Jakarta saat liburan. Jadi pertama dulu. Di sana gambar. apa? Juga di sisi gambar. Ya iya, karena kan Anda akan bercerita. Bu ini kan mau bercerita, menjelaskan ke Rendra. Bu Reni menjelaskan kepada Rendra tentang atau Bu Reni mengajak Rendra ke berkeliling ke rumah ada di seluruh Indonesia. Pertama ada rumah adat Papua. Ya benar rumah adat Papua Bu Reni. Jangan sampai rumah adat lain, tapi Bu Reni ceritanya rumah adat Papua. Nanti nggak simpel. Seperti ini. Ada yang tanya lagi ya Bunda? Ini saya akan menjelaskan mengenai Al-Jabar. Ya. Nah, terus di situ itu pemerannya itu saya dengan yang saya ceritakan atau Al-Jabar itu ada itu atau koefisien itu saya tidak tahu. Koefisiennya diceritakan dalam bentuk ceritanya Bu Reni ke anak-anak ini saja. Enggak, maksudnya di halaman tokoh itu loh. Oh ya, tokohnya Bu Reni, tokohnya Bu Indah. Berarti Si orangnya. orangnya. Oh, bukan banyak yang di sini. Bukan, Oh, bukan. Jadi kan matrik misalkan ada tuan tanah, ada apa namanya penjual tanah, ada yang pembeli gitu. Nanti mereka bercerita ingin jual beli tanah. Ceritanya si pemilik tanah ini mau menjual tanahnya melalui si penjual tanah ketemu dengan seorang pembeli. Pembeli ini mengukur tanahnya karena dia pintar matematika, seorang arsitek misalkan menggunakan matrik. Nah, baru ini teorinya matrik dimasukkan dalam sebuah cerita. Bukan kok full matrik itu. Jadi cerita intinya apa ya? Menjelaskan sebuah konsep dalam cerita agar anak-anak itu akhirnya memahami. Oke, ada lagi ya.
Bu, ini kan ceritanya tentang The Adventure of Three Friends. Nah, apa itu? Petualangan teman Tiga orang sahabat. Petualangan. Nah, itu kan sudah saya buat foto covernya kan, mereka saya ambil di sini. Terus di dalamnya kan pasti ada foto-foto mereka lagi di dalam kan. Itu gimana kalau mau apa dipotong fotonya kalau mereka terus ada tiga itu terus fotonya. Boleh. Hah? Gimana caranya supaya gambar orangnya itu yang itu tadi di depan cover kan gandeng jadi satu. Terus di dalamnya gimana nanti kalau mau mereka action gimana atau Itu nanti Bu Firiana bisa memakai karakter ini tadi, tapi karakter itu nanti harus dimasukkan ke cover karena karakter itu kan tidak sama dengan covernya. dari yang maksudnya saya tuh Nah. ya yang ada di cover ada di dalam. Nah itu tidak bisa karena elemen yang digunakan Bu Firiana harus cari elemen si tiga anak kita. Kan tadi sudah ngeklik elemen toh, muncul tiga orang itu toh. Iya. Nah itu diklik aja rekomendasi ajaibnya itu magic recommendation itu diklik nanti di situ ada orangnya semua. Nah yang turun halaman 1 apa tadi? Cover. Halaman 2 kosong. Memang ketentuannya kosong. Halaman ketiga nanti pengenalan tokoh. Halaman keempat sampai 8 baru cerita. Minimal 8 halaman untuk buku. Minimal 8 halaman. Oke, mana? Nah ini tadi kan sudah diklik. Iya. Ini anaknya tadi di mana? Anaknya di elemen tadi. Ini kan elemen. Iya. Apa ya tadi? Oh, aku ketik ini, ketik apa tadi? Search. Oh, search. Oke. Nah ini Adventure of Three Best Friends. Iya, iya. Ini best friend. Ini memang kalau untuk tokoh terkendalanya di situ. Tapi kalau Bu Firiana mau tokohnya sama, ya maksudnya di sini kan Ini. Ini kan? Ya. Kalau sudah diklik kan ini ada magic recommendation, tinggal si all aja. Kira-kira di sini ada enggak tokohnya ini? Ini. Ya sudah, dicari di situ. Situ juga. Ya. Apa tadi Bu lupa Bu? Match. Apa? Ya ini kan sudah Klik apa? Lah ya dipilih magic recommendation ini loh. Ini aku sini ya. Ya ini kan Ini. nah ini kan sudah diklik. Nanti munculnya ini. Ini si all. Oh, si O. Nah, si all. Sudah? Tapi enggak sih. Kalimatnya Ayo, hanya sih. satu kalimat ya? Satu kalimat maksimal 2 kalimat. Wes, Karena mari. untuk Ini covernya sudah apa ya? Bu. Berkonsentrasi mewakili gambar tersebut. Ayo Bu, Di satu covernya kalimat sudah. saja. Nah sudah. Kira-kira kurang apa? Bayi Firiana. Nah kira-kira tulisan ini sudah bagus kan? Ya, Nah, ya sudah, kalau kurang bagus dibetulkan dulu. Kalau sudah next lanjut. Bapak Ibu kita berakhir jam berapa ya? Bapak Ibu? Jam 11. Setengah 12 ya. Setengah 12. Jadi masih ada waktu. Kok kelihatannya seru sekali. halaman Gimana? Misalnya benda saya ceritanya tentang itu fenomena alamnya dikasih satu-satu kan namanya apa? Ya dikasih keterangan satu-satu namanya apa saja fenomena alamnya. Boleh. Ada tokohnya enggak? Kalau ada tokohnya berarti di halaman 3 ditambah pengenalan tokoh. Ya enggak tahu ceritanya kan siapa yang mau pergi apa misal ada dua sepasang kan ada sepasang itu pacaran satunya di luar negeri satunya di dalam negeri ini nah LDR Nugo Dewi nangis maksudnya ya terus yang cowok di luar negeri itu bercerita sekarang di sini musim semi
Bagaimana dengan Indonesia? Oh, Indonesia sekarang sedang musim pencurian sepeda motor. Nah, misalkan di Indonesia sekarang musim hujan, apa musim panas tuh. Di sana ada berapa musim? Jadi gitu Pak. Itu mas dalam sebuah cerita. Jadi mungkin bukan menceritakan konsepnya. Oh, fenomena alam itu ada kebakaran. Itu nanti tidak benar kritis. Iya, jadi kurang menghayang lalu. Ada kurang apa ya? Ibu. Oh iya, saya bagus sekali. Kurang belajar beneran dari ini. Ya, Ibu. sebentar. Pengenalan tokoh itu kasih background dong. Terserah, bebas. Pengenalan tokoh. Ini, Bu. Dikasih tulisan pengenalan tokoh. Boleh, kalau saya tadi di sana kan parogo. Gitu. Gimana? Tumbuhan monokotil. Kira-kira kurang apa, Bu? Di halaman 1 namanya belum ada. Namanya Bu Julia sebagai penulis. Di teks. Nah, ini kan sudah teks. Teks di sini. Di sini. Nah, atas. Nah, sudah ini. Ya, Gini, bener. boleh sampai masak toh bapak sama ibu naik teh. Nanti ada jendela. Ini menceritakan tentang apa betul? Oke, sudah. Oh iya, silakan berkenalan dengan tokohnya. Benar sudah. Iya, harus ada tokohnya. Ya, Bapak Ibu disambi loh ya, disambi. Disambe, disambe. Mari sambil apa? Oke, sudah. Belum, Bu. Tidak apa-apa, ini dia bos. Ini dulu, ini kan ada dijel apa ini? Tidak apa-apa Bu, kalau mau di bos ya ini. Oh, jangan aja Bu. Titik. Terus di ini duanya kalau mau dihapus ya ini tinggal dipotong ya. Iya, atau mau dikasih warna lagi gambar ini. Nah itu Bu. Gel atau Oke, sudah? Belum. Halaman cover. Bagaimana? Apakah seru atau malah semakin bingung? Seru sekali. Oke, waktunya kurang 20. Bapak Ibu, nanti hari Senin minggu depan kita akan melakukan Zoom ya Bapak Ibu ya dari tempat kerja masing-masing untuk presentasi hasilnya seperti apa. Kita pakai online aja. Apa mau pakai luring lagi? Luring aja. Oh luring. Aduh kalau luring saya yang ngeluh ini nanti saya menyepakkan konsumsi. Nggak usah. Oh, enggak apa-apa. Hari Senin Bapak Ibu kan puasa. Bapak-bapak pasti puasa. Bapak-bapak yoga pasti puasa. Harus puasa. Harus puasa. Kalau ibu-ibu semuanya puasa karena sudah tidak ada yang berhalangan. Senin berarti luring ya. Senin luring sambil pembagian hadiah. Ya. Jadi presentasi satu-satu ya. Ya enggak apa-apa kan nanti ada teman-temannya yang Jualan harus memang beda, sing elek ya jualan. Oh, itu enggak
Budi yang mana? Ya, Budi yang itu ganteng Bu. Oh itu ya. Oh, kalau di sini yang paling ganteng siapa Bu? Waduh, nggak tahu paling ganteng Bu Dewi ya. Ini digeserkan dulu ya toh. Kalau di sini ini kan dihapus dulu Bu. Ini dihapus aja. Kafe ya Bu. Nah, ini tinggal Budi. Baik ini Bu, baik panahnya ke kiri. Sudah selesai, Bu. Belum, sudah selesai Bapak Ibu. Waktunya 15 menit lagi, tenang. Sudah Bu. Nah, ini yang mana yang salah satu yang kecil ini yang Oh tulisannya anak-anak ya punya yang bagus yang mana? yang bagus dipilih dong. Nggak ada. Ini ditulis dipilih dong. Ini kan ada mana tulisannya? Nah, ini. Bukan. Mana? Bukan di sini. Ayo di atas kan. Di Tulisannya kok anak-anak? ya makanya kalau milih bagus yang di situ. Nih mana? Nah ini pilih salah satu dulu yang mana? Oh gitu. Ya. Apa itu body? Boleh. Kalau itu mau kecil-kecil ya ini. Nah sudah. Ini tulis namanya dulu. Tulis namanya. Ya kontrol A dulu. Kontrol A. Kontrol A aja. Dah, oke. Namanya Brian. Biasanya kan gitu namanya. Brian. Mia yang mana? Ya ini lah. Mia yang ini. Nah, ini kan kontrol A dulu. Nah, ini milih aja di sini banyak. Ini nah, ini ukurannya. Ini Oh hurufnya, iya, level. bagus ini. Mau nulis, jadi diklik dulu di dalam kotak Bu. Nah, ini tulisannya dihapus dulu. Nah, ini dihapus dulu. Ya, baru beda nulis. Sofa. Ini tak Budi. Bapaknya jelek sekali ya itu ya. Bapak ceritanya. Oh, bapaknya alamat benar. Oh, alamat benar. Udah itu ditulis namanya. Udah pakai teks tadi. Nah, ini kalau pas sudah. Nah, ini namanya Budi. Bin. Oh ya, saya sebentar. Sudah ini? Siap ya mau DP. Ini ya Bu, ini taruh di sini. Komputer Ya, ini diklik, pakai klik kiri, ditahan, diseret. Ya. Nah, kalau kamera nggak bisa Bu. Ini jembal-jembal papat. Salah satu di dikecilkan. Sudah. Nah, ini namanya. Sama Bu. Kalau Bu Endang nggak bisa nyetet, ini kan ada ini panah 4. Ini diklik di bawah. Ayo, apa Bu ini? Ya ini betul kan Sarah? Gimana? Ya. Ini kan betul adanya. Kosong. Ini tokohnya. Ini jadi sesuai dengan arahan kita tadi. Ini ke terus baru nanti lanjutin ya. Benar tuh benar. Halaman 2 kosong, halaman 3 pengenalan tokoh Bu. Tokohnya siapa dulu? Kalau tokohnya nggak dikenalkan, nah ini sopo. Nanti dia ya Bu Surya, tokohnya mau siapa? Ya kalau mau foto wajah asli anak ini ya bisa. Mau pakai karakter di sini. Ini kalau karakter di sini kita tidak boleh ganti siapa-siapa. Sudah ya Bapak Ibu. Boleh pergi ya. Boleh. Ya sudah, Pak. Ya sudah. Nanti tinggal menambahkan. Itu jadi satu ya Pak, fenomena alam sama
Bisa loh. Lah iki lho sing ben penting. Ya ini toh tinggal di klik 2 kali. Ini tebelnya mati karena kan huruf ini tidak menyediakan bot. Jadi ini aja. Nanti aja ininya ya. Hurufnya ya. Ini Dua desain. Dua desain. Wes Bu, mari Bu. Halaman 4 ya. Ya, halaman 4 cerita. Cari ke ya bawah. ibu kok bisa ngomong telu ngono beda terus. Ya ono iki to. Nah, poster itu Bu, poster itu. Apa? Iki sajane ya. Gak mirip-mirip banget dengan covernya. Oh ya padha terus ya apa? Apa ta? Oh, Pokoknya poster A3. Kalau nggak ada pakai poster pendidikan itu. Sudah. Nah, itu. Apa? Kasih nama. Kasih nama. Sudah, ada lagi? Bisa. Kliknya dihilangkan dulu, klik di tempat kosong. Bisa. Pakai tambah halaman yang bawah kalau nggak bisa. Budini kayak gini. Sudah. Mana itu? Ya. Diskon. Nah. Loh, ini dikenalkan dulu tokohnya. Halaman ketiga. Halaman ketiga. Maaf, ini tambah dulu. Ya, ini kita ini. Nah, udah. Ini di halaman 3. Tokohnya siapa aja dikenalkan satu-satu. Ini kan sudah masuk cerita. Oh. Nah, ini ceritakan dulu. Tapi harus ada gambar orangnya gitu kan? Berarti wongnya mau dari luar loh ya? Boleh. Sudah? Sudah. Oke. Cerita sekarang. Ya, sudah. Ayo Bapak Ibu, kita selesai ya. Selesai. Dilanjutkan. Nanti hari Senin kita lureng apa dereng? Luring. Lureng lagi, di sini lagi. Ya pagi-pagi aja Bu, jam 7. Oh ya ya, boleh boleh. Sampai Jangan jam 2 lupa ya? tugasnya jangan lama-lama. Jangan lupa disiapkan. Udah diteruskan di rumah. Oh, ini Senin sudah harus jadi nih. Kan diteruskan bikin ini kan Senin. Udah, ini kan presentasi. PR. Loh, silakan kalau mau dilanjutkan. Ya, kalau mau dilanjutkan sekarang. Bapak Ibu jangan lupa ya, judulnya diganti. Judul di kanan atas, judul kanva di kanan atas. Cerita kok surah, kok ajaban. Yang di belakangnya nama. Di atas bar atas, di belakangnya nama. Ganti apa? Nah, diganti judulnya Bapak Ibu apa? Mana sih Bu? Big booknya. Bu. Oh iya kalau sudah ya. Bu. Mana? Judul. Ini loh di belakang nama ini loh. Duh. Nah ini kalau judulnya nggak pengen sama dengan judul bukunya ya. Bu Endang tadi judulnya O. Judulnya Bu Endang O. Judulku cuma ada ini. Ya. Ini loh Bu. Ini judulnya judulnya